Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang bisa menyapa Anda semua. Bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang di channel Hikmat Guru Agung bersama saya, Yusuf Rona. Renungan hari ini terdapat dalam surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sejujurnya, mengucap syukur merupakan pilihan yang susah-susah gampang. Gampang melakukannya jika keadaannya baik, bebas hambatan. Bagaimana jika sebaliknya? Mampukah kita mengucap syukur ketika hidup sedang tidak baik-baik saja? Mampukah kita bersyukur ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan? Tahun lalu, lebih tepatnya bulan Mei 2021, saya sempat mengalami masalah di telinga sebelah kiri. Rasanya sangat tidak nyaman, sedikit nyeri, suaranya berdengung, seperti ada yang menyumbat dan susah tidur. Awalnya saya berpikir, ini hanya masalah biasa. Mungkin kemasukan air atau ada kotoran yang menyumbat. Besoknya karena sudah tidak tahan, akhirnya saya memutuskan menemui dokter spesialis telinga yang kliniknya tidak jauh dari rumah. Setelah mengatur janji temu, dokter kemudian memeriksa. Setelah memeriksa, dokter mengatakan tidak ada masalah, telinga saya bersih, tidak ada kotoran yang menyumbat. Dokter kemudian menyarankan saya melakukan tes audiometri untuk memastikan apakah saya mengalami gangguan pendengaran atau tidak. Saya menyanggupi, lalu saya pergi bersama istri melakukan tes audiometri. Apa yang terjadi berikutnya membuat saya sangat terkejut. Bagaimana tidak? Dokter memberitahu grafik tes audiometri mengindikasikan ada sesuatu yang menyumbat syaraf telinga. Kemungkinan terburuk ada tumor di dalam otak. Dokter menjelaskan, umumnya pasien yang mengalami gangguan telinga adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Kasus yang saya alami berbeda. Saya merasakan nyeri hanya di satu telinga, sedangkan telinga satunya tidak ada masalah. Nah, untuk memastikan pemeriksaan yang maksimal, dokter menyarankan saya harus melakukan scan MRI. Scan tersebut akan mendeteksi secara akurat apakah ada tumor di dalam otak atau tidak. Dokter memberi kesempatan saya untuk berpikir, karena dia tahu biayanya tidak murah. Saya memberitahu istri semua hal yang disampaikan oleh dokter, serta kemungkinan buruk yang terjadi. Kami kemudian pulang ke rumah dengan perasaan sangat cemas. Beberapa hari saya tidak bisa tidur. Sukacita saya hilang, pikiran saya dipenuhi dengan kekhawatiran. Saya berusaha berdoa dan terus memuji Tuhan, tapi rasa cemas itu tetap ada. Siapapun yang berada di posisi saya, pasti akan mengalami hal yang sama. Besoknya saya memutuskan menghubungi dokter dan meminta untuk mengatur jadwal scan. Dokter memberitahu saya jadwal scan akan dilakukan 1 minggu berikutnya. Selama persiapan 1 minggu itu, saya terus berdoa kepada Tuhan. Saya melawan rasa cemas dengan terus mengingat semua kebaikan Tuhan. Saya berusaha dan terus memotivasi diri untuk tetap bersukacita, mengucap syukur dalam segala keadaan. Bahkan detik-detik ketika saya melakukan scan MRI dan sepanjang saya diperiksa, saya terus berdoa, memuji Tuhan. Saya ingat pujian yang saya nyanyikan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Semakin mendekati metal detektor, semakin kencang saya memuji Tuhan. Hasil scan ternyata tidak langsung keluar saat itu. Saya diminta menunggu 1 minggu berikutnya. Kali ini saya pulang bersama istri dengan doa yang berbeda. Jika tadinya saya meminta-minta kesembuhan dari Tuhan, kali ini saya hanya memilih menyerahkan semua kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan semua hal yang tidak dapat saya kontrol, saya serahkan kepada Tuhan. Sepanjang perjalanan itu saya berkata, Tuhan,
Apapun hasilnya, saya siap menerima. Saya akan terus mengucap syukur, baik atau tidak baik keadaannya. Sampai di rumah, saya mengajak istri berdoa dan menyerahkan semua hasilnya kepada Tuhan. Saya menjalani aktivitas seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seminggu berikutnya, saya menemui dokter. Dalam perjalanan, saya terus memuji Tuhan. Apapun hasilnya, saya siap. Dokter lalu menunjukkan hasil scan MRI kepada saya, lalu mengatakan, "Selamat, tidak ada benjolan, tidak ada tumor dalam otakmu. Tidak usah khawatir, saya akan memberikan obat antibakteri supaya rasa nyeri di telingamu hilang." Spontan air mata saya mengalir, rasa haru penuh syukur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama seperti saya, mungkin saat ini Anda sedang mengalami beban pergumulan yang sama, atau bahkan lebih berat dari apa yang saya alami. Ingat, jangan menyerah, jangan putus asa. Jika Tuhan bisa menolong saya, maka hal yang sama Tuhan dapat lakukan dalam hidup saudara. Apa yang perlu engkau lakukan adalah belajar melihat bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya. Kadangkala, Tuhan justru mengizinkan penderitaan sebagai cara untuk menguji iman dan kesetiaan kita. Apakah kita mampu mengucap syukur dalam segala keadaan, atau hanya dalam keadaan yang baik-baik saja? Hari ini perintah Tuhan sangat jelas. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati, menguatkan, serta meneguhkan kita. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.